Ya, tanggapannya apa Mbak dengan adanya Taman Sabin ini Mbak? Bagus sih. Terus apa? Senang juga bisa buat refreshing. Ada yang mau disampaikan, mungkin perbaikan, ada yang perlu ditambah mungkin di Taman Sabin ini? Enggak ada sih. Enggak ada lah. Cukup bagus bisa. Cuman tambah jodoh aja kayaknya biar jalannya nggak berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa dalam acara Anjau Silau. Nah, saat ini saya ada di salah satu taman yang cukup indah. Sebenarnya saya tadi agak kesulitan mencarinya. Ternyata taman ini ada di daerah Wonodadi, Gadingrejo, Pringsewu. Namanya adalah Taman Sabin. Taman Sabin ini dikelilingi oleh persawahan yang cukup luas. Saya akan lihat seperti apa keadaan di dalamnya. Tapi jangan lupa subscribe channel saya, like, comment, and share. Dan jangan lupa bunyikan tombolnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Yuk kita langsung explore Taman Sabin. Oke, ini adalah pertama kita masuk nih, sahabat Medi. Ini kita harus bayar tiket terlebih dahulu. Ada penjaganya di sini. Halo Mas, dengan siapa Mas? Dengan Mas Adi. Mas Adi, oke Mas Adi. Taman Sabin pertama kali masuk berapa tiket Mas? 5.000 per orang. Satu orang. Iya. 5.000 satu orang tiket masuknya. Kemudian parkirnya? Cuman 2.000. Nah, jadi 5.000 per orang. Nah, sahabat Medi, Taman Sabin yang begitu sejuk, dikelilingi hamparan sawah yang menghijau, ada di Desa Margodadi, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu ini, memiliki banyak tempat spot foto yang instagramable. Nah, ini pas banget nih untuk di-share melalui media sosial kamu, kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, dengan tiket cuma 5.000, kita bisa bebas berfoto dan juga menikmati keindahan Taman Sabin ini. Nah, taman yang berdiri sejak Juni 2019 ini dan mulai beroperasi sejak Desember 2019 di lahan seluas 1 hektar. Terdapat berbagai bunga seperti celusia, calendula, marigold, ginia, petunia, dan begonia. Serta juga terdapat berbagai ikan seperti ikan tawes, lobster air tawar, koi, gurame, dan lain-lain. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenalan dulu Ibu, siapa namanya? Ibu Iin. Bu, aku mau nanya Ibu, dengan adanya taman ini tentunya membantu masyarakat sekitar di sektor pertanian ya, di sektor ekonominya Bu. Seperti apa tanggapan Ibu dengan adanya Taman Sabin ini? Ya kalau adanya taman ini sangat membantu loh Mas. Kita yang tadinya ibu rumah tangga pengangguran jadi ada kerjaan, ada pemasukan. Tadinya ibaratnya nggak punya pemasukan, ngandelin dari suami, sekarang nggak, bisa dapat uang sendiri. Oke. Kalau di masa normal ya Bu, tanpa pandemi COVID-19, seharinya kisaran berapa Bu dapat? Ya alhamdulillah aja lah, pokoknya bisa buat beli sayuran, uang jajan anak. Terbantu ya Bu? Iya, sangat-sangat terbantu. Kalau Ibu gimana Bu? Ibu dagang apa? Ini? Dagang minuman ya? Iya, minuman, kopi. Gitu-gitu ya? Oke. Nah, tanggapan Ibu dengan adanya taman ini? Ya alhamdulillah membantu ekonomi. Tadinya yang nganggur lah di rumah, sekarang jadi ada kegiatan jualan. Sudah berapa lama ikut bantu jualan di sini Bu? Baru sebulan? Udah paling sebulan ya. Kalau aku berdirinya taman ini udah mulai jualan. Udah lama senior ya Bu? Alhamdulillah Om. Maksudnya taman ini udah mulai ramai, ya mulai berdiri lah ya. Aku udah mulai jualan. Jual apa Ibu? Sama? Aku dulu pertama jualan geblek. Tahu geblek nggak? Yang dari singkong. Oh, iya. Terus sekarang jualannya pop es, ya minum-minuman lah. Sama ya Bu? Ibu kan dari awal dagang di sini. Ada peningkatan nggak Bu hingga saat ini? Sangat-sangat meningkat sekali. Dulu kan pengunjung paling berapa orang, sekarang udah rame banget. Udah rame. Oke, ajakin dong masyarakat yang nonton ini untuk datang ke sini Bu, silakan.
ajakin, ayo datang ke Taman Sabin. Ayo Bu, Pak yang belum datang ke Taman Sabin, ajakin keluarga ke sini. Lihat apa wisata pertanian. Ibu, silakan. Ada harapan nggak? Saya tanya Ibu dong, harapan dengan adanya Taman Sabin ini untuk peningkatan ekonomi masyarakat, harapan Ibu apa? Harapannya ya semakin maju, semakin disukai orang-orang. Makasih ya Bu ya. Ya. Nah, sahabat Medi, setelah saya berkeliling di Taman Sabin ini, akhirnya saya bertemu dengan pengelolanya, Pak Fatur Rahman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Ini kalau saya lihat konsepnya cukup menarik ya, Pak. Taman dikelilingi dengan persawahan yang cukup luas. Konsep awal Bapak membuat taman ini seperti apa, Pak? Ya, konsep awal bahwa di sini daerah pertanian, makanya kita namakan Taman Sabin. Sabin itu dari bahasa Jawa halus, artinya sawah, jadi taman sawah. Karena ini daerah pertanian, kita konsepnya adalah konsep untuk inovasi pertanian. Di sini kita buat banyak kolam-kolam ini sebagai sumber air untuk pertanian, sekaligus pengembangan tanaman refugia. Tanaman refugia itu untuk mendukung pertanian dan perikanan. Jadi konsep ini kita buat untuk salah satunya bukan hanya sekedar taman, tapi mendukung pertanian, salah satunya sebagai pemasaran, sebagai sumber airnya, terus sebagai tempat untuk masyarakat di sini selain bertani, mereka juga bisa langsung menjual hasil komoditas pertaniannya, perikanannya di tempat ini. Jadi memotong distribusi, tidak langsung kita pasarkan ke pasar konvensional seperti biasa. Oke, jadi contoh apa Pak hasil dari pertanian para petani di sini? Hasil petani di sini contohnya diantaranya ya padi atau beras organik, sayur mayur organik, terus perikanan, hasil ikan organik ya. Kita yang paling pas ya adalah sayuran yang bebas pestisida lah, hortikultura yang bebas pestisida. Terus dari mulai kita pembenihan, pembibitan sampai menjadi olahan makanan, jadi produk turunannya olahannya. Jadi kita bisa jual di sini sebagai inilah hasil karya dari warga Wododadi ini ya Pak. Wododadi. Oke, luasnya berapa ini Pak Taman Sabin ini Pak? Pada awalnya kita sudah melebar kurang lebih sekitar 3 hektar lebih, hampir 4 hektar. Cuman karena kemarin ada corona kita persempit lagi untuk memotong biaya operasional. Jadi kita mulai dari nol lagi setelah corona, karena kita berangkat dari swadaya dengan masyarakat sekitar sini yang punya lahan ini. Di awalnya di 1 orang, terus beberapa kita melebar ke tempat-tempat anggota-anggota yang lain menjadi suatu klaster kawasan Sabin. Jadi ini milik banyak masyarakat begitu ya Pak ya Pak, lahan ini? Ya, pada awalnya seperti pribadi, tapi bukan tujuannya untuk pribadi, tapi memang tujuan di awal konsepnya itu membangun ekonomi masyarakat ya. Akhirnya dari yang punya lahan-lahan sebelah, ya komoditas-komoditas itu ada plot-plotnya masing-masing. Harus kita satu konsep, bukan mengubah alih fungsi dari lahan pertanian menjadi bangunan gitu ya. Tetapi kita buat sedemikian rupa pertanian yang lebih modern, berinovasi. Baik. Kemudian untuk pengelolaan dengan biaya yang cukup lumayan ini, apakah memang swadaya masyarakat atau bagaimana? Ya, swadaya masyarakat. Terus anggota-anggota kita otomatis kan walaupun petani pasti anak-anaknya ada yang bidang di seni, bidang di marketing, bidang di bagian edukasi dan yang lain-lain. Makanya kita juga ada field trip, jadi untuk anak-anak pendidikan dari mulai PAUD hingga sampai ke SMA, bahkan ada dari beberapa dari perguruan tinggi yang sering kita kerjasama dengan mereka, kerjasama dalam bidang edukasi. Makanya pengenalan refugia, pengenalan inovasi teknologi pertanian yang lebih modern. Luar biasa, artinya ini memang swadaya masyarakat dan tenaganya pun adalah masyarakat sekitar. Keren. Nah Pak, kendala di pandemi COVID-19 ini, apa yang menjadi kendala dalam menghadapi musibah yang luar biasa ini kemarin Pak? Ya, kendala yang musibah artinya kita tidak, yang dari pemerintah kita tidak dibolehkan berwisata ya. Akhirnya ya kita ya mati ya, betul total. betul. Jadi kita 4 bulan sama sekali tidak ada aktivitas. Yang tadinya lahannya hampir 4 hektar kita persempit menjadi hanya luasan 1/4 hektar karena biaya operasionalnya. Terus yang keduanya mau nggak mau ya bisa dibilang
kita semuanya total berhenti, kembali ke petani, dan petani itu kan hanya sewaktu-waktu, hanya di saat olah lahan, setelah itu nggak ada aktivitas kemana-mana, terus banyak pengangguran. Ya mau nggak mau kita kurang lebih hampir 150 orang PHK massal. Luar biasa. Tapi ini bukan dari sini semua merasakan ya Pak. Ini luar biasa ini. Ya. Baik, di sini kita lihat juga sahabat Medi ada kolam-kolam. Ada isi ikannya nggak Pak kolam-kolam ini Pak? Ya, ikan-ikan di sini ada lobster air tawar, ada ikan emas, ada ikan koi, ada gurame, ada nila, ada tawes, ikan-ikan hias. Artinya di sini keanekaragaman. Makanya kita keanekaragaman, ikannya beraneka-ragaman, tanaman refugianya keanekaragaman. Kalau kita hanya salah satu, kita mungkin salah satunya strategi kita bahwa di pertanian itu kan keanekaragaman hayati. Nah, makanya di sini juga Taman Sabin ini konsepnya juga taman ekologi. Taman ekologi. Kan? Taman ekologi. Baik. Nah, Pak, kemudian kalau kita lihat ini Taman Sabin ini masuk ke dalam ya Pak, dari Pasar Gading itu kalau orang tidak tahu juga agak bingung nyarinya, begitu Pak. Strategi apa yang dilakukan untuk bisa menarik masyarakat datang ke sini? Kita salah satunya sudah ada di Google Map, kita ada titik Taman Sabin Wonodadi, bisa di Google Map, bisa dicari dari Pasar Gading Rejo. Kita juga apa namanya strateginya bahwa kita buat sesuatu yang menarik, tidak hanya kita berbicara taman ya, bahwa di situ ada edukasinya. Jadi dengan seperti itu strategi kita ada sesuatu yang beda dengan yang lain, itu mungkin akan menjadi suatu daya tarik orang yang ingin tahu apa sih di dalamnya Taman Sabin. Betul, betul. Baik, yang terakhir Pak, apa harapan Bapak atau ada yang disampaikan kepada sahabat Medi yang tengah menonton channel ini terkait dengan adanya Taman Sabin ini? Silakan. Ya, Taman Sabin tidak ada apa-apanya kalau tidak ada pengunjung yang akan hadir di sini. Taman Sabin ini hidup itu adanya dengan pengunjung atau masyarakat di sini. Ya, mudah-mudahan di sini bisa menginspirasi bagi pengunjung, tidak hanya sekedar piknik, tapi bisa memberikan inspirasi, mungkin bisa nanti diterapkan di pekarangan rumahnya, ikan dengan sayuran mayur, hortikulturanya, mengenal refugia itu apa sih, bunga-bunga refugia seperti apa itu. Terus artinya kami ada karena kalian semua yang ada di sini. Kalian pengunjung tidak ada, otomatis juga Taman Sabin tidak akan berjalan. Betul. Dan tidak ada. Ya. Jadi kalau masyarakat mau tahu terkait dengan tanaman sini, boleh ada edukasinya berarti ada ya Pak? Ada edukasinya. Untuk sementara karena kita juga ikut protokol dari pemerintah untuk protokol kesehatan, artinya saat ini field trip belum boleh ya? Belum dilaksanakan kembali, ya kita bersabar. Baik, Pak Fatur Rahman, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa mengedukasi masyarakat betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Saya mau keliling-keliling lihat kondisi yang ada Taman Sabin. Sahabat Medi tetap bersama kami dalam Anjau Silau. Ini ada pengunjungnya. Hai, dengan Mbak siapa ini Mbak? Kamelia. Kamelia, satunya? Mbak Upi. Mbak Upi dari Rawarjo. Rawarjo tuh di mana? Di apa? Sukarjo. Sukoharjo ya. Oh, daerah sono, lurus lagi. Oke, Mbak baru berapa kali ke Taman Sabin? Baru 2 kali ini. Oh, berarti udah 2 kali suka ya. Tanggapannya apa Mbak dengan ada Taman Sabin ini Mbak? Bagus sih. Terus apa? Senang juga bisa buat refreshing. Ada yang mau disampaikan, mungkin perbaikan, ada yang perlu ditambah mungkin di Taman Sabin ini? Enggak ada sih. Enggak ada lah. Bagus bisa. Cuman tambah jodoh aja kayaknya biar jalannya nggak berdua. Oke, makasih ya Mbak. Ya. Terdapat berbagai fasilitas seperti saung, musola, toilet, karaoke, dan aula. Banyak juga cara dalam menghilangkan stres, salah satunya berwisata, dan taman ini bisa menjadi pilihan. Demikian Anjau Silau kali ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa kita di Anjau Silau dengan wisata yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.